Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai terjatuh. Ku awali presentasi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Bapak Dr. Nurmanza SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoni Ariantoni Albab, NPM G1A022043. Saya akan menjelaskan materi mengenai pengantar kecerdasan buatan dan sistem pakar. Pada bagian pertama, definisi kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang dalam mempresentasi pengetahuan lebih banyak menggunakan bentuk simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau dengan berdasarkan sejumlah aturan. Ada beberapa tujuan dari kecerdasan buatan. Yang pertama, membuat mesin menjadi lebih pintar. Itu ada tujuan utamanya. Yang kedua, memahami apa itu kecerdasan. Yang ketiga, membuat mesin lebih bermanfaat. Selanjutnya, arah AI. Yang pertama, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI tanpa mengikuti cara manusia menyelesaikannya. Yang kedua, mengembangkan metode dan sistem untuk menyelesaikan masalah AI melalui permodelan cara berpikirnya manusia atau cara bekerjanya otak manusia. Selanjutnya, AI dapat dipandang dalam berbagai perspektif. Ada 3 perspektif. Yang pertama, dari perspektif kecerdasan. AI adalah bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Dari perspektif bisnis, AI adalah sekelompok alat bantu atau tools yang berdaya guna dan metodologi yang menggunakan tool-tool tersebut guna menyelesaikan masalah-masalah bisnis. Kemudian, dari perspektif pemrograman, AI termasuk di dalamnya adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah, dan proses pencarian atau search. Selanjutnya, apa itu AI? Yang pertama, AI adalah sistem yang berpikir seperti manusia. Kemudian, AI adalah sistem yang bertindak seperti manusia. Kemudian, AI adalah sistem yang berpikir secara rasional dan sistem yang bertindak secara rasional. Berpikir seperti manusia. Yang pertama, diperlukan suatu cara untuk mengetahui bagaimana manusia berpikir. Yang kedua, diperlukan pemahaman tentang bagaimana pikiran manusia bekerja. Bagaimana caranya? Caranya adalah yang pertama, melalui introspeksi atau mawas diri. Mencoba menangkap bagaimana pikiran kita berjalan. Yang kedua, melalui percobaan psikologi. Uji Turing dari AI bertindak seperti manusia. AI telah lulus tes apabila interrogator tidak bisa membedakan dialog mana yang dilakukan dengan komputer dan mana yang dilakukan dengan manusia. Seperti yang kita bisa lihat dari gambar di sampingnya. Kemudian, berpikir rasional. Cara berpikirnya memenuhi aturan logika yang dibangun oleh Aristoteles.
pola struktur argumentasi yang selalu memberi konklusi yang benar bila premis benar. Menjadi dasar bidang logika. Tradisi logikis dalam AI adalah membangun program yang menghasilkan solusi berdasarkan logika. Kemudian problem. Pengetahuan informal sukar diuraikan dan dinyatakan dalam bentuk notasi logika formal. Penyelesaian secara prinsip vs praktis. Selanjutnya, bertindak rasional. Bertindak secara rasional artinya bertindak di dalam upaya mencapai goal atau tujuan yang diinginkan. Di dalam lingkungan yang rumit tidaklah mungkin mendapatkan rasionalisasi sempurna yang selalu melakukan sesuatu dengan benar. Rasionalisasi terbatas. Kemudian ada beberapa perbedaan antara pemrograman AI dan konvensional. Pada bagian pemrograman AI, representasi dan manipulasi simbol memberitahu komputer tentang suatu masalah. Komputer diberi pengetahuan dan kemampuan inferensi. Komputasi konvensional. Di dalamnya ada algoritma, memerintah komputer untuk menyelesaikan masalah, dan memberi data kepada komputer dan program. Ada beberapa kelebihan dan kecerdasan buatan. Yang pertama, lebih sifat permanen. Artinya sifatnya itu tetap. Dan kemudian lebih mudah untuk dipublikasi dan disebarkan. Jadi kecerdasan buatan atau AI itu lebih mudah untuk dipublikasi. Selanjutnya, lebih murah. Bersifat konsisten dan teliti karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Jadi kecerdasan buatan itu artinya tidak berubah. Dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Dapat mengerjakan beberapa task lebih cepat dan lebih baik dibanding manusia. Selanjutnya, kelebihan kecerdasan alami. Yang pertama adalah kreatif. Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dimau. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman atau pembelajaran secara langsung. Sedangkan pada kecerdasan buatan harus mendapat masukan berupa input-input simbolik. Yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Selanjutnya ada wilayah AI. AI banyak diterapkan di dunia bisnis dalam bentuk sistem pakar, jaringan saraf tiruan, algoritma genetik, dan agen cerdas. Dalam sistem pakar adalah program komputer yang berusaha untuk mewakili pengetahuan keahlian manusia dalam bentuk heuristik. Heuristik itu sendiri adalah aturan yang menjadi patokan atau aturan untuk menebak dengan baik. Selanjutnya, jaringan saraf tiruan. Meniru fisiologi otak manusia. Jaringan ini mampu menemukan dan membedakan pola sehingga membuatnya amat berguna dalam bisnis swilayahnya, pengenalan suara, dan pengenalan karakter optis. Selanjutnya, algoritma genetik atau genetik algoritma. Menerapkan proses yang terkuat yang selamat.
untuk memungkinkan para pemecah masalah agar menghasilkan solusi masalah yang semakin lebih baik. Sebagai contoh, bankir investasi dapat menggunakannya untuk memilih portfolio investasi yang terbaik bagi kliennya. Selanjutnya, agen cerdas digunakan untuk melakukan tugas yang berkaitan dengan komputer yang berulang-ulang. Salah satu contoh adalah data, di mana penemuan pengetahuan memungkinkan sistem gudang data untuk mengidentifikasi hubungan data yang sebelumnya tidak dikenal. Selanjutnya, konfigurasi sistem pakar. Sistem pakar terdiri dari 4 bagian utama, antara lain, yang pertama ada antarmuka pengguna, yang kedua basis pengetahuan, yang ketiga mesin inferensi, yang keempat mesin pengembangan. Pada bagian antarmuka pengguna, memungkinkan manajer untuk memasukkan instruksi dan informasi ke dalam sistem pakar yang menerima informasi dari sistem tersebut. Instruksi ini menentukan parameter yang mengarahkan sistem pakar dalam proses pemikirannya. Input informasi berbentuk nilai yang dikaitkan dengan penjelasan. Terdapat 2 penjelasan. Penjelasan dari pertanyaan yang diberikan manajer dan penjelasan mengenai solusi masalah. Selanjutnya, basis pengetahuan. Berisikan fakta yang menggambarkan masalah serta teknik menggambarkan penggambaran pengetahuan yang menjelaskan bagaimana fakta bersentuhan secara logis. Istilah domain masalah digunakan untuk menggambarkan area permasalahan. Yang ketiga, mesin inferensi atau inference engine. Bagian dari sistem pakar yang melakukan pemikiran dengan cara menggunakan isi basis pengetahuan dalam urutan tertentu. Selama konsultasi, mesin inferensi memeriksa aturan-aturan basis pengetahuan satu demi satu. Dan jika persyaratan satu aturan benar, maka suatu tindakan dilaksanakan. Dalam terminologi sistem pakar, aturan diberhentikan jika tindakan diambil. Selanjutnya, yang keempat, mesin pengembangan. Sistem pengembangan yang digunakan untuk membuat sistem pakar. Ada 2 pendekatan yang tersedia, bahasa pemrograman dan kerangka sistem pakar. Kerangka sistem pakar itu sendiri adalah prosesor siap pakai dan dapat disesuaikan untuk masalah tertentu dengan cara menambahkan basis pengetahuan yang sesuai. Selanjutnya, cara pikir berbasis kasus. Pendekatan ini menggunakan data historis sebagai dasar pengidentifikasian masalah dan merekomendasikan solusi. Berikut adalah contoh AI dan sistem pakar. Yang pertama adalah pembuatan produk makanan dan minuman seperti Coca-Cola dan mie instan yang ditangani mesin produksi. Yang kedua, pembuatan mobil dalam prosesnya dibantu oleh robot mekanik untuk mempercepat proses pembuatannya. Sekian, terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Sebelum saya tutup presentasi saya ada sebuah pantun. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Demikian presentasi saya.
Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.